Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang memori eksternal. Sebelum ke pembahasan, saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator Dwi Prayogo dan anggota yang lainnya ada Abdul Hakim Hatta Laksana, Andi Saputro, Arman Fadila, Fahad Nahdi, Galih Ramadan, Jolanto Agus Prabowo, Khairul Arifian, Aka Nyoman, dan Rizky Ananda. Langsung saja pada slide pertama akan dijelaskan oleh Galih Ramadan. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum itu, apa itu memori eksternal? Memori eksternal adalah memori yang berfungsi sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer, seperti halnya untuk menyimpan data file dan juga data OS dari komputer. Berbeda dengan memori internal yang terintegrasi dengan prosesor saat komputer hidup, memori eksternal ini dapat melakukan penyimpanan secara terpisah dari prosesor. Contoh dari memori eksternal antara lain seperti hard disk, SSD, flash disk, floppy disk, dan memory card. Selanjutnya untuk slide kedua akan dijelaskan oleh Rizky Ananda. Baik, terima kasih moderator. Ya, kali ini di slide ini saya akan membahas tentang hard disk Toshiba MG09. Hard disk MG09 series merupakan produk yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Toshiba. Hard disk ini memajukan kepadatan rekaman magnetik konvensional CMR hingga 2 TB per second, sehingga mempunyai penyimpanan sebesar 18 TB. Seri MG09 ini menggambarkan komitmen Toshiba untuk memajukan desain hard disk guna memenuhi kebutuhan yang terus berkembang akan perangkat penyimpanan di server skala cloud. Dengan kapasitas besar namun bentuk yang tetap ramping, Toshiba memanfaatkan teknologi EAMR, Energy Assisted Magnetic Recording, yang memungkinkan kepadatan lebih tinggi pada platter. EAMR merujuk pada penggunaan bantuan energi dalam melakukan penulisan pada platter hard disk, agar banyaknya bit yang bisa disimpan secara fisik pada platter makin banyak. Ukuran bit tersebut secara fisik perlu makin kecil dan jarak fisiknya perlu makin rapat. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator Dwi Prayogo. Ya baik, untuk selanjutnya slide ketiga akan dijelaskan oleh Abdul Hakim Hatta Laksana. Saya akan menjelaskan spesifikasinya, yaitu interface-nya yaitu SATA 3.3 atau SAS 3.0. Interface adalah antarmuka hard disk, koneksi antara hard disk dan sistem host. Nah, dan selanjutnya itu capacity, yaitu kapasitasnya sebesar 18 TB dan kecepatan interface-nya itu 1,5 GB per second sampai 12 GB per second. Untuk rotation speed itu 7200 rpm. Rotation speed adalah banyaknya putaran yang dihasilkan perangkat keras piringan dalam 1 menit, yaitu rotation per menit. Dan buffer size-nya yaitu 512 MB, yaitu daerah memori yang menyimpan data ketika data tersebut ditransfer antara 2 perangkat atau antara sebuah perangkat dan sebuah aplikasi. Dan yang terakhir yaitu max sustained data transfer speed, yaitu 268 MB per second, yaitu kecepatan rata-rata transfer data hard disk yang akan berjalan dalam periode waktu yang lama. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk slide keempat akan dijelaskan oleh Ngaka Nyoman. Baik, jadi untuk kelebihan dari hard disk ini adalah mempunyai penyimpanan besar dan dapat digunakan sebagai penyimpanan cloud server. Lalu untuk kelemahan dari hard disk ini yaitu kurang cocok untuk pengguna yang mementingkan performa dan tidak secepat SSD dan juga rawan bit sector. Baik, dilanjutkan ke moderator. Selanjutnya untuk slide kelima akan dijelaskan oleh Fahad Nahdi. Ya, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang SSD Gigabyte Aorus generasi 4 7000S. Aorus Gen 4 7000S SSD ini merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh produsen ternama, yaitu Gigabyte. Produk tersebut baru-baru ini diluncurkan beberapa bulan yang lalu di tahun 2021. SSD ini diklaim sebagai PCIe 4.0 NVMe SSD dengan kecepatan read speed hingga 7 GB per detik. Ditambah dukungan pendinginan solid lewat desain thermal yang ekstrim. Aorus Gen 4 7000S SSD itu sendiri hadir dalam 2 varian kapasitas antara 2 TB dan 1 TB dengan interface M.2 2280.
Aorus Gen 4 7000S SSD ini dilengkapi pengontrol Phison E18 terbaru yang memiliki 8 channel yang memberi pengguna kecepatan akses acak tertinggi, serta desain flash 3D TLC NAND dan cache SLC berkecepatan tinggi yang menghadirkan PCIe 4.0 ke dalam aktivitas penuh. Dari hasil pengujian di berbagai tempat bisa disimpulkan bahwa SSD ini 55% lebih cepat dari SSD PCIe 4.0, 2 kali lebih cepat dari SSD PCIe 3.0 dan 13 kali lebih cepat dibanding SSD SATA. Karena SSD Aorus Gen 4 7000S ini kecepatan bacanya bisa sampai 7 GB per detik dan kecepatan tulis hingga 6,85 GB per detik. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya slide ke-6 akan dijelaskan oleh Julianto Agus Prabowo. Ya, jadi spesifikasi dari SSD Gigabyte Aorus Gen 4 7000OS ini memiliki interface PCI Express 4.0 x 4 NVMe 1.4 form factor M.2 2280. Total kapasitasnya 1 TB atau 2 TB dengan NAND 3D TLC NAND flash, external DDR cache DDR4 2 GB. Sequential read speednya mencapai 7000 MB per second dan sequential write speednya mencapai 6850 MB per second dengan dimensi 80,5 kali 11,4 kali 23,5 mm. Selanjutnya untuk slide ke-7 akan dijelaskan oleh Andi Saputro. Terima kasih Dwi. Di sini saya akan membahas kelebihan SSD ini. 1. Kecepatan baca memori yang lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu PCI Express 3.0. 2. Kapasitas besar. 3. Dapat diaplikasikan pada mainboard AMD dan Intel. 4. Dapat dukungan pendingin solid lewat desain thermal yang ekstrim. Dan kemudiannya 1. Harga relatif mahal. 2. Kapasitas tidak sebesar hard disk di zaman sekarang yang bisa mencapai 18 TB. 3. Hanya bisa digunakan di slot PCI Gen 4 supaya performa SSD bekerja secara maksimal. Baik, saya kembalikan kepada Dwi. Terima kasih. Untuk selanjutnya slide 8 akan dijelaskan oleh Arman Fadila. Oke, lalu mana yang terbaik di antara keduanya? Semua kembali kepada kebutuhan dan budget user itu sendiri. Untuk performa, jelas kemampuan SSD jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hard disk. Untuk operasi sistem, sangat disarankan menggunakan SSD karena akan mempercepat dan memperlancar kinerja sistem itu sendiri dengan kemampuan read and write-nya yang sangat cepat. Sebagai perbandingannya, PC dengan Core i5 yang masih menggunakan hard disk akan kalah kecepatan bootingnya dibanding dengan Core i3 yang sudah SSD. Tetapi, hard disk ini masih layak digunakan untuk penyimpanan data file jangka panjang. Kenapa begitu? Itu karena saat terjadi kerusakan, SSD biasanya langsung mati tanpa ada tanda akan kerusakan. Berbeda dengan hard disk yang lebih tahan lama, dan kita bisa tahu bahwa ada masalah jika write dan read hard disk tersebut mengalami kelambatan. Tapi, hard disk juga memiliki kekurangan, di mana hard disk itu rawan rusak karena guncangan. Karena teknologi dari hard disk ini masih menggunakan piringan yang berputar. Sedangkan SSD ini tahan guncangan, sebab dia sudah memakai chip memori. Terima kasih, kembali ke moderator. Untuk selanjutnya slide ke-9 akan dijelaskan oleh Khairul Arifian. Iya, baiknya bagaimana? Karena harga SSD jauh lebih mahal dibandingkan hard disk. Kita dapat membeli SSD dengan size 200 atau 500 GB. Untuk penggunaan data OS, kita dan aplikasi yang membutuhkan kemampuan berat seperti render pada keluarga Adobe, Android Studio, Blender, dan lain-lain. Sementara itu, kita dapat membeli hard disk sebagai file penyimpanan pribadi atau untuk file yang disimpan saja. Harganya pun jauh lebih terjangkau, akan tetapi kalian harus memperhatikan bagaimana cara meletakkannya karena hard disk sangat rawan dengan guncangan. Baik, sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi. Sekian, terima kasih.